Hai guys, gue Wisnu dan ini adalah casing Armageddon Nimitz TR1100. Oke, namanya agak susah disebut sih ya, Nimitz 1100, tapi yaudahlah, seenggaknya nggak belibet-belibet banget. Oke, jadi ini adalah sebuah casing entry level atau casing low budget dari Armageddon. Kalian bisa dapetin casing ini di angka sekitar 450.000 sampai 550.000 rupiah. Tergantung e-commerce kesayangan kalian aja. Kalian di situ nemunya berapa, tapi range-nya kurang lebih seharga 450.000 sampai dengan 550.000 rupiah. Dan udah dapat asiknya, udah dapat 3 fan include dan 1 buah power supply atau PSU. Oh ya, BTW ini casingnya lebih cocok untuk micro ATX ya, atau motherboard MATX. Dan ini pastinya bakal ngefit banget kalau misalkan dilihat dari ukuran casingnya juga ya. Oke, buat lihat fan-nya kita nyalain aja. Oke. Nah, di sini kelihatan ya. 1, 2, 3. Oke, jadi Armageddon udah ngebekalin kita pakai 3 fan included dari Armageddon langsung. Dan di sini di bawah sini juga ada si power supply-nya. Ini kalau misalkan bisa gua puter sebentar, kelihatan nggak ya? Nah, ini di sini kelihatan juga power supply-nya Voltron Bronze 235FX dari Armageddon. Dan BTW kalau tadi ngomongin fan, gue lupa mention di sini ada 1 slot buat fan lagi di atas. Di bawah juga ada 1 fan slot lagi dan 2 di bawah di sini sama di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 fan slot yang masih kosong dan bisa kalian isi. Kalau di bawah sih sebenarnya nggak ini banget ya, nggak terlalu crucial banget ya. Cuman kalau yang menurut gua paling penting kalian harus isi itu mungkin di bagian belakang sini. Jadi pas si fan ini 3 biji ini masukin udara, jadi kalian bisa buang lagi lewat belakang biar airflow-nya bisa lebih bagus gitu. Oke, di sini gue masih pakai komponen-komponen lama dari DDR3, RAM-nya, motherboard-nya itu gue masih pakai komponen-komponen lama dan ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi ini masih ngefit banget sama casingnya. Gue emang sengaja cari komponen DDR3 yang sesuai sama budget casingnya juga dan sesuai banget sama ukurannya. Jadi ya ini udah harusnya udah aman sih dari segi airflow. Oke, tadi gue udah sempet mention kalau Armageddon ngebekalin kita pakai power supply atau PSU 235FX Bronze ya. Dan sebenarnya PSU ini menurut gue nggak yang terlalu strong atau kuat-kuat banget. Jadi kalau misalkan kalian memang butuh casing ini untuk kalian build PC buat kerjaan-kerjaan kantor, pindah-pindahin data atau sekedar taruh storage aja, atau mungkin ya kerjaan-kerjaan kantor kayak Word, Excel, ya Microsoft Office lah ya, atau mungkin edit-edit yang ringan-ringan gitu, menurut gua power supply ini masih ngangkat dan nggak ada masalah. Karena ya kalau dari sepengalaman gua selama pakai casing ini dan power supply ini berasa kayak bener-bener cuman dibekalin ya biar si casingnya ini nyala aja gitu, bisa nyambung ke listrik aja dan nyala aja, bisa dipakai dan build PC-nya jalan gitu. Tapi kalau untuk keperluan-keperluan yang butuh misalkan high performance ya, kayak misalkan editing berat gitu, misalkan kayak render 3D atau mungkin After Effects, Premiere Pro, atau mungkin juga gaming yang AAA yang berat-berat, yang pastinya kalian bakal butuh VGA eksternal. Dan gua sangat merekomendasikan kalian untuk mengganti atau mereplace si PSU-nya, karena 235FX Voltron Bronze ini udah pasti nggak bakalan ngangkat power segitu berat gitu. Oke, jadi mungkin yang spesial dari casing ini adalah Armageddon bisa dibilang nggak pelit untuk ngasih kita 3 include fan dan 1 power supply, unit power supply. Dan di sini juga udah kelihatan banget ini casing zaman now ya, semuanya udah tempered glass. Jadi di sini depan juga udah tempered glass, di sini juga udah tempered glass, dan di sini di bawahnya juga udah didesain tulisannya Armageddon ya, Armageddon, dan sesuai sama motonya lagi, The Ultimate Gaming Gear. Selalu Armageddon motonya The Ultimate Gaming Gear, ini nggak pernah ketinggalan. Oke. Terus di sini juga di depan nih ada tulisan dari tipenya Nimitz TR1100, oke. Dan di belakangnya udah sih nggak ada sesuatu yang gimana-gimana banget.
Di sini dikasih space sedikit untuk kabel manajemennya biar nggak gemuk, jadi udah kasih space ya sekotak segini. Ini Armageddon udah mikirin cakep banget. Dan di sini ada port-portnya, satu buat port power, LED atau restart. Di sini ada buat mic, headset, USB, 2 USB dan satu lagi USB 3.0 ya, warna biru. Oke, semuanya udah cukup kayaknya. Di sini gue lihat nggak ada sesuatu yang bisa gue bahas lagi dari tampilan casingnya. Paling mungkin gue cerita sedikit beberapa pengalaman gue mengenai casing ini selama gue ngerakit dan gue pakai casing ini. Oke, jadi pas gue ngerakit casing ini sebenarnya nggak ada yang susah untuk ngerakit PC atau nge-build PC di casing ini. Untuk fan-nya udah terpasang, include. Terima kasih Armageddon tidak mempersulit kita untuk memasang casingnya dari awal. Semuanya udah terpasang dan kita langsung plug and play aja ke motherboardnya. Motherboardnya di sini dipasang juga nggak ada masalah sama sekali, tinggal pasang aja. Power supply-nya juga sama kayak gitu. Satu hal yang gue agak sedikit kesulitan saat merakit PC atau nge-build PC di casing ini, itu adalah saat masang harddisknya. Jadi masang harddisknya itu gimana ya? Masang harddisknya itu kalian harus pegang si harddisknya itu di atas power supply. Jadi posisinya dia akan ada di bawah fan yang di bawah sini, tapi akan ada di atas power supply. Dan posisinya kejepit antara power supply dan di bawah fan tadi. Jadi itu agak sempit banget sih untuk megangnya, itu bener-bener kalian harus megangin sambil ngebaut gitu. Untuk saran gue sih pas kalian mau nge-build PC dan masang harddisk di casing ini, mungkin better dibantuin. At least ada 2 orang lah yang bantuin. Jadi yang satu bisa fokus buat megangin si harddisknya yang berat itu, dan satu lagi fokus buat ngebaut. Karena kalau enggak bakal susah banget sambil kayak gini, kalian akan kesulitan gitu. Itu yang gue rasain pas gue nge-build casing ini. Dan waktu masang harddisknya itu agak ngerepotin sih. Yang lainnya nggak ada masalah, so-so lah, semuanya fine-fine aja. Dan beberapa orang ada yang ngeklaim kalau katanya suhu dari casing ini tuh panas gitu. Padahal pas gue coba kayaknya adem-adem aja. Mungkin tergantung suhu ruangan kali ya. Gue nggak ngebelain Armageddon sih, tapi emang pas gue coba ini adem-adem aja gitu, nggak ada masalah. Mungkin tergantung suhu ruangan juga. Perhatiin suhu ruangan kalau misalkan kalian mau main game atau misalkan kalian pakai casing yang semakin kecil ya kan, otomatis kan airflow-nya akan semakin akan semakin sempit gitu loh. Jadi kalian harus tambah fan lagi di sini, dan selain itu juga suhu ruangan tadi harus diperhatikan juga gitu kan, karena pastinya semakin kecil fan dan semakin kenceng daya PC itu running, pastinya akan semakin panas gitu loh. Jadi ya kalian harus perhatiin faktor-faktor lain juga. Tapi so far kalau misalkan rakit standaran kayak gini aja, kayak buat keperluan kantor, cuman motherboard aja, prosesor, harddisk sama power supply dan 3 fan, adem-adem aja, nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi intinya gue bilang pastiin suhu ruangan kalian stabil gitu. Jadi ini pas gua tes nggak ada hangat-hangat atau panas sama sekali, ya anyep-anyep aja lah, adem-adem aja, nggak ada sesuatu yang bikin harus dikhawatirkan gitu loh. Nggak ada yang mengkhawatirkan dari casing ini sih, so far oke-oke aja. Cuman mungkin buat kalian yang suka sama build quality yang bagus ya, casing ini pastinya bukan buat kalian, karena ya casing-casing di angka 450.000 sampai 550.000 kalian bisa tahu lah build quality-nya kayak gimana ya. Ini udah diisi, kalau nggak diisi mungkin bunyinya akan teng gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu aja cerita gue buat casing Nimitz TR 1100 dari Armageddon ini. Dan seperti biasa, semoga review kali ini tetap bisa jadi review yang pastinya bisa jadi referensi yang baik buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.